Hai semuanya. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Udah sekitar beberapa bulan lah ya. Ya, jadi di video saya kali ini, seperti yang Anda tahu, saya akan kuliah di informatika. Saya di sini akan mencoba mempelajari atau membuat pemrograman web berbasis PHP. Wow, sangat anti mainstream sekali ya. Padahal sebenarnya saya tidak bisa ngoding sebenarnya. Tapi ya, namanya juga orang belajar ya pasti selalu berusaha lah, selalu belajar gitu kan. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita langsung aja memulai pembahasan mengenai project yang saya bikin, termasuk tugas kuliah juga ya. Jadi, oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Check it out. Oke, jadi ini adalah hasil program yang udah saya buat, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini namanya tuh index PHP. Nah, file ini tuh berfungsinya untuk apa? Jadi, ketika nanti kita masuk ke web yang saya buat, index PHP ini tuh berfungsi sebagai form login. Nah, form login ini tuh dimana kita harus memasukkan username dan password. Jika kita tidak punya itu, maka kita tidak bisa mengakses halaman berikutnya gitu. Nah, mungkin saya bisa jelaskan lebih singkat, padat, dan jelas juga ya untuk menghemat durasi. Apa-apa saja ini yang ada di dalam kode yang saya buat ini. Pertama itu ada include koneksi PHP. Nah, include koneksi PHP ini tuh untuk kita mengambil file PHP yang berada di file lain gitu. Nah, koneksi PHP ini tuh isinya apa aja? Ada variable con yang menjadi koneksinya nanti, lalu MySQL connect. Nah, di sini tuh alur database yang akan kita gunakan sebagai yang akan dimasukkan ke web juga gitu. Nah, di sini tuh ada localhost itu jaringannya, lalu root itu username, dan yang kosong ini password. Nah, Recamedic ini tuh database yang saya gunakan. Nantinya si koneksi PHP ini tuh sebagai jembatan gitu, koneksi antara web dan juga MySQL gitu. Lalu ada error reporting 0. Nah, error reporting 0 ini berfungsinya untuk menampilkan pesan error PHP pada saat program dijalankan. Lalu session start untuk memulai session. Lalu ada if insert session username. Nah, si username ini tuh diambil dari tabel database yang ada di MySQL. Nah, gitu. Lalu ada username, variable username, post username. Jadi fungsi variable post ini tuh mengupload si username ini tuh ke tabel username yang ada di database MySQL gitu. Begitu juga sama yang password MD5 post password gitu. Jadi fungsinya untuk mengunggah password yang sudah diinputkan ke database itu. Cuma bedanya di sini ada MD5. MD5 ini berfungsi untuk mengenkripsi password gitu, di hash gitulah kalau istilahnya keamanan komputer. Lalu di sini ada variable SQL. Ini tuh berfungsinya untuk query ya, untuk pengambilan data gitu. Di sini tuh isinya select bintang from user. User ini tuh tabel yang saya buat di database Recamedic ini ya. Nah, where username itu bagian dari tabel dari user. $username ini variable username, dan password variable password. Nah, variable username dan variable password ini diambil dari mana? Diambilnya dari sini, dari inputan ini nih. Nah, ini tuh nantinya sebagai inputan variable username. Yang ini sebagai inputan variable password. Lalu ada kondisi juga. Sebelum itu ada result, MySQL query koneksi, ngambil dari koneksi PHP, dan SQL ini ngambil dari query ini, perintah SQL-nya. Lalu ada kondisi, yaitu if variable result num rows 0. Jika variable result num rows-nya itu 0, maka variable row sama dengan MySQL fetch assoc result. Nah, variable row ini tuh akan mengambil data-data array dari result ini. Itu fungsinya. Lalu ada session, variable session mengambil username dari database sama dengan row username. Lalu header kembali ke frame PHP. Menuju ke frame PHP gitu. Nah, misal ada username atau password yang salah, maka akan ada script yang muncul, yaitu username atau password Anda salah, silahkan coba lagi. Di sini ada logout PHP. Nah, logout ini berfungsinya untuk mengakhiri sesi. Jadi tadi kalau di index kita membuat sesi untuk login. Nah, di logout ini kita mengakhiri sesinya. Yang saya buat di file logout ini ada session start, itu memulai sesi, lalu ada session destroy. Session destroy ini adalah untuk mengakhiri sesi yang telah dimulai. Nah, teks JavaScript ini tuh berfungsi untuk kembali ke menu index PHP. Nah, cara mengecek hasil runningnya itu kita membuka browser pastinya, lalu kita ketikkan perintah localhost medic. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai username dan password, yaitu admin. Nah, ketika kita login, kita akan masuk ke halaman frame PHP. Nah, ini adalah tampilan website yang saya buat. Jadi di sini ada menu pasien, dokter, kamar, perawatan. Lalu di sini ada logout. Nah, logout ini tuh yang tadi saya jelaskan untuk mengakhiri sesi. Nah, sesi ini tuh ketika kita login, sesi user itu akan dimulai. Bagaimana cara menghentikannya? Cara menghentikannya itu kita harus mengakhiri sesinya, yaitu klik logout. Nah, misal kita tutup browsernya seperti ini. NANI?
Lalu kita buka lagi file yang tadi. Nah, sesinya itu akan tetap ada gitu. Jadi tidak kembali ke halaman login, tapi kembali ke halaman utama gitu. Itu kenapa? Karena sesinya itu masih ada, masih berjalan. Nah, cara mengakhirinya bagaimana? Ya kita klik logout untuk keluar dan mengakhiri sesi. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai session dan program yang telah saya buat. Saya menyadari banyak ketidakjelasan dalam video ini, terutama dalam menjelaskan setiap coding yang saya buat, setiap kode yang saya buat. Ya, saya banyak-banyak meminta maaf. Mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena pasti banyak kurangnya. Saya Fikri Rizkylah. Terima kasih. Salam pamit untuk semuanya. Terima kasih.